Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobilitas sosial. Apa sih itu mobilitas? Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi di sini pengertian dari mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal. Apa sih mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal itu perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok warga yang lapisan sosialnya berbeda, entah itu vertikal ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, ataupun mobilitas vertikal ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Yang kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama atau sederajat, atau dalam istilahnya itu nggak naik, nggak turun. Yang ketiga yaitu mobilitas sosial antar generasi. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial antar generasi ini? Mobilitas antar generasi ini yaitu perpindahan antara dua generasi atau lebih dari dua generasi. Di sini ada dua, yaitu mobilitas intergenerasi, yaitu perpindahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi. Dan yang kedua yaitu mobilitas intragenerasi, yaitu perpindahan suatu sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor struktural. Faktor struktural merupakan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang dapat dan harus diisi, serta kemudahan untuk memperolehnya. Ada dua aspek dalam faktor ini, yaitu struktur pekerjaan dan perbedaan tingkat kelahiran. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Faktor status sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Faktor keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Faktor situasi politik. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu masyarakat dalam sebuah negara. Keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman, atau bisa juga disebabkan oleh sistem politik pemerintahan yang bertentangan dengan hati nurani maupun paham yang dianut. Faktor kependudukan atau demografi. Faktor kependudukan biasanya menyebabkan mobilitas dalam arti geografik. Di satu pihak, pertambahan jumlah penduduk yang pesat mengakibatkan sempitnya tempat pemukiman dan pihak lain kemiskinan yang semakin merajalela. Keadaan demikian yang mendorong sebagian warga masyarakat mencari tempat kediaman yang lain. Misalnya, kepadatan Pulau Jawa mendorong para penduduk mengikuti program transmigrasi ke luar Pulau Jawa.
Faktor keinginan melihat daerah lain. Adanya keinginan melihat daerah lain mendorong masyarakat untuk melangsungkan mobilitas geografik dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya berrekreasi ke daerah-daerah tujuan wisata. Faktor mengabaikan mobilitas, faktor kemiskinan, faktor investasi kelas, faktor berbeda rasa dan Jadi kita harus menjadi individu yang lebih baik agar kita dipandang baik oleh individu yang lain. Karena apa? Karena individu yang baik itu pasti akan memiliki pengaruh yang baik di sekitar. Begitupun dengan sebaliknya, jika individu itu buruk, maka akan memberikan dampak yang buruk juga di sekitarnya.